Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Ramadhani dengan NIM 11125000014. dengan saya Sari Aulia Sabila dengan NIM 11125000028. Kami dari kelas A. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan materi tentang hukum administrasi negara sebagai tugas UTS dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Yang pertama ada definisi hukum administrasi negara. Jadi, hanya itu cabang hukum publik yang mengatur kegiatan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan serta hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Kemudian ada peran HAN. Yang pertama, mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat supaya pemerintah itu tidak bertindak sewenang-wenangnya. Yang kedua, menjadi pedoman bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Dan yang ketiga, menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Misalnya, ketika masyarakat merasa dirugikan oleh keputusan pejabat pemerintah, mereka dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Yang kedua ada ruang lingkup hukum administrasi negara, yaitu yang pertama pembagian kewenangan antar lembaga pemerintahan seperti pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, contohnya pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan. Yang kedua, proses pembuatan kebijakan publik, misalnya seperti peraturan daerah atau perda tentang pajak daerah atau kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dan yang ketiga, pelaksanaan kebijakan publik seperti pemberian izin usaha, bantuan sosial, atau pembangunan infrastruktur. Nah, jika pemerintah membuat keputusan yang tidak adil atau bertindak sewenang-wenangnya, maka masyarakat dapat mengajukan banding administratif ke atasan pejabat yang bersangkutan atau mengajukan gugatan ke PT-UN agar keputusan tersebut dibatalkan, sehingga hukum ini dapat memberikan perlindungan terhadap hak. Yang ketiga adalah sumber-sumber hukum administrasi negara, dibagi menjadi dua, sumber hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Contohnya sumber hukum yang tertulis, satu, Undang-Undang Dasar 1945 yang yaitu berdasarkan tinggi penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua adalah undang-undang yaitu mengatur pelaksanaan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, pengaturan pemerintah jabatan lebih lanjut dari UUD. Yang keempat adalah pengaturan presiden, yaitu demokrat pelaksanaan kebijakan lebih dari kebijakan pemerintah dengan pusat. 5. Pengaturan daerah, yaitu mengatur pembuatan pemerintah dengan daerah untuk mengatur urusan lokal. Yang kedua adalah sumber hukum yang tidak tertulis. 1. Kebiasaan akreatif, yaitu praktek-praktek pemerintah yang harus diakui sebagai diatur. 3. Jurisprudensi, yaitu keputusan keadilan yang menjadikan pedoman dari kasus serupa di masa depan. Semua sumber hukum ini menjadikan berdasarkan dan legalisir sebagai ketindakan pemerintah agar setiap kebijakan keputusan yang diambil memiliki kekuatan hukum yang sah. Yang keempat ada prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara. Yang pertama ada prinsip legalitas. Semua tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Yang kedua ada prinsip prosedural administrasi negara yang harus diikuti prosedur yang jelas dan sesuai dengan aturan dalam setiap keputusan. Yang ketiga, divisi jabatan administrasi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sesuai dengan keadaan tertentu, namun tetapi dalam koridor hukum. 4. Ada prinsip
akuntabilitas. Setiap ketindakan administrasi harus didapatkan ditanggungjawabkan. Yang kelima, prinsip transparansi. Semua keputusan administrasi negara harus dilakukan secara terbuka, jelas, lebih ke publik. Kelima, hubungan hukum administrasi negara dengan tata negara. Perbedaannya, hukum tata negara mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga daerah, misalnya DPR, Presiden, MA, dan MK. Yang hukum administrasi negara mengatur bagaimana lembaga-lembaga tersebut menjalankan tugas pemerintahan secara kompeten terhadap masyarakat. Terkaitan hukum tata negara berdasarkan hukum dan struktur kekuasaan, sedangkan mengatur secara melaksanakan kekuasaan dalam praktik. Jadi, kedua bidang hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam praktek pemerintahan karena Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau Hukum Tata Negara menyebut bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, Presiden mengeluarkan peraturan Presiden atau yang dikenal sebagai Perpres untuk menjalankan program kerja. Nah, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Perpres tersebut itu diatur oleh hukum administrasi. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang materi hukum administrasi negara. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.